cuma minta rumahan subsidi aja, tolong diproses, nanti saya yang angkat. Saya nggak ada Sampai kita dikatain malasnya. sampah ya, Iya, sampai sampai dikatain tinggal sampah. di tanah orang di dusun marah-marah ngamuk-ngamuk, ada yang bilang begitu kan nggak enak juga jadinya. Dedi, Pak Dedi, tolong kita dong Pak Dedi. Bukan karena sekedar susunya ya, kami bahagia karena merasa diperhatiin selama 1 bulan. Sendiri, beras masih ada mak? Ya, Beras masih ada? nggak ada. Ya Allah, nih teman-teman. So guys, ini gua samperin dengan mak siapa tadi? Saya saat ini pengen Beras. bener-bener pengen Nanti banget datang. ketemu sama Ntar Kak datang. ya. Saya bilang loh Kak, kalau memang mau dihabis ratakan Pak, ngomong aja dari sekarang. Kalau Iya. Saya Andi, melakukan perjalanan ke pelosok di seluruh negeri ini, mencari sampai menemukan cerita dan kisah hebat yang jarang terdengar oleh kita. Perjalanan ini akan mengubah sudut pandang kita dengan kisah luar biasa yang mampu menginspirasi kita dan membuat kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Saya akan mengajukan pertanyaan inti yang bisa mengajak kita melihat dunia lebih luas. Apa artinya bersyukur bagi mereka? Untuk itu, selamat datang di perjalanan Dua Sepatu. Beberapa minggu setelah Pak KDM melakukan sidak dan membersihkan bangunan-bangunan yang dianggap liar di sekitaran pinggir kali ini, kondisinya sekarang masih seperti ini. Dan meskipun di sebelah kiri saya ini masih banyak bangunan yang belum total dibongkar. Menurut informasi kabarnya ada beberapa bangunan yang belum terbongkar, tapi gue juga nggak tahu ya pastinya seperti apa. Ini juga masih informasi simpang siur. Nah, seperti apa belusukan Dua Sepatu di wilayah Tambun ini? Ikuti terus perjalanan Dua Sepatu sampai habis. Nih masak saya sendiri, kadang saya masak Masuk sendiri. Beras masih ada, Mak? Ya, Beras masih ada? nggak ada. Ya Allah, nih teman-teman. So guys, ini gua samperin dengan mak siapa tadi? Malu jadinya nih Ibu Rokia. Ya Allah, Ibu Rokia, nih berasnya udah tinggal segini dan rumahnya satu-satunya di sini yang tempat beliau tinggal udah dibongkar. Nah, beliau tempat nasi gua dilihat dia ya Allah. Jadi sekarang tinggal di mana, Mak? di rumah anak Rumah anak di mana? itu belakang. Oh, jadi rumah anak. Tidur saya numpang dulu. Numpang dulu di situ. Sampai Kalau ya sampai ini dirapihin lah, Pak KDM ke sini, apa saya mau dicariin tempat, apa dikasih duit buat ngerehab. Saya udah nyerah sama orang-orang tetangga juga. Saya mau udah nyerah dah, kalau emang digusur semua saya kasih dah, terserah. Kalau emang mau didandanin ya saya dandanin, saya nggak punya duit soalnya. Buat makan aja saya harapan dari kasih orang. kenapa dikasih orang? Ya habis dari mana? Saya kan nggak Karena jualan. udah nggak jualan ya. Ya iya, udah hampir 1 bulan saya nggak jualan. Kemarin ini udah rapi-rapi mau jualan. Bilang ini RT RW datang sama ini, katanya jangan dulu, soalnya mau digusur semua. Ya Allah. Tuh, dapat kabar lagi, akhirnya cuma 5 meter, kan nggak tentu bagaimana. Nggak ada kepastian. Oh, jadi nggak kepastiannya dari Nah, jarak kali ke sini iya. 5 meter gitu. Tadinya. Dan Dapat sekarang mau diberesin semuanya. semua. Nah terus yang kemarin katanya cuma 5 meter lagi, ulang lagi, kan kita minta kepastian. Iya, iya. Nah, sekarang mau jualan bagaimana, udah berantakan begini, Iya. ini, ya duit nggak punya. Gimana kemarin aja bongkar ini kan tukeran sama asbes ya, diambil orang. Ya udah. terserah. Jadi nggak dibayar tapi ada beberapa Iya, diambil gitu. Ambil barang asbes. Nah, Mak, kita ada duit nih, Mak, buat beli beras ya. Tapi nggak banyak ya, Mak ya. ya Allah. Nih, Mak. Beli beras aja ya, Mak ya. Makasih ya, Sama-sama, biar Mak. lancar ya. Aman, aman, ya. Iya, Makasih ya, Mak. Saya udah Nasi diizinkan. makan juga cuma begini, Iya, nenek nasi. harus sendirian, nenek. Iya, nenek sendirian. Iya, nenek mah harapannya ke KDM nih, apa mau didandani rumah nenek, warung. Nah, lagi nenek kan udah kepala 7, udah tua sebenarnya mah, orang-orang udah pada kasihan. Tapi gimana ya kita ini? Suami udah nggak ada? Udah nggak ada. Suami Ya, udah nggak saya engkau kalau masih ada mah. Engkong. Suami kan emang kerjanya proyek, Bu, udah isi. enak. Menurut cerita yang saya dengar dari warga,
Saya menyimpulkan bahwa mereka hanya ingin kepastian tentang tempat tinggal mereka, karena informasi yang mereka terima masih sangat bervariasi. Mereka bertanya-tanya, apakah rumah ini masih bisa dihuni atau apakah memang perlu mencari tempat tinggal lain. Itulah sebabnya mereka masih bertahan hingga saat ini. Masa Pak Dedi, tolong kita dong Pak Dedi. Ya Waya, yang lain pada didatengin Pak Dedi, kita enggak Pak Dedi. Itu katanya kalau Pak KDM datang mau ditubruk sama dia. Saya mau kakepin Pak Dedi. Kenapa, Bu? Tolong. Kenapa? Mau minta tolong, Mau pengen minta tolong. nangis saya sama Pak Dedi. Jadi itu rumah udah dibongkar, terus sekarang gimana? Kan Tinggalnya di mana? sekarang mengontrak. Kalau kemarin kita kan masih bareng-bareng kita ya Waya. Sekarang mah udah mengontrak masing-masing, itu pun uang dari sumbangan teman-teman. Teman. Jadi bisa alhamdulillah bisa langsung ngontrak. Udah. Tuh, Jadi, kan? Bu, terima kasih ya. Oh, dapatnya. Udah tadi aku dapat beli beras. Ya Allah, makasih banyak. Iya, nggak banyak. Bagi Eka dah. Ya. Mudah-mudahan Anak kakak kakaknya sehat dia. selalu. Ya, kasihan Mudah-mudahan orang. rezekinya digampangin milik rezekinya. Ya. Pokoknya selalu dikasih kebahagiaan sama Amin, Allah. amin, Jangan amin. pernah sampai merasakan apa yang kita rasakan. Iya, Iya, jangan sekarang sampai udah dah. kebingungan. Kita juga kalau orang tua nggak di Pengairan mah belum tentu ada di sini sih. Gitu ya, Maya? Iya, kenapa Jadi- Pak saya? Jadi sekarang udah pasrah aja kayak gini ya, Maya? Iya, saya mah pasrah. Tunggu Yang jawaban. penting ada kepastian jawabannya bagaimana. Apa mau dicariin tempat, apa dikasih gantian buat ngerehab gitu. Apalagi kayak Nenek kan udah nggak ada harapan dah. Nenek mah udah putus harapan, cuma nggak dapat gantian, Masih berharap sama nggak dapat buat ngerehab. Udah deh mau dirubuhin, jadi semua. sebenarnya gitu. itu kita ini sekeluarga nggak mensayangkan harta ya Waya, apalagi rumah yang Kita udah juga rusak kayak tahu gini kan diri. ya. Yang kita sayangkan itu kita sama keluarga berpisah, apalagi Ya. saya sama orang tua. Memang saya bapak gitu ngurus musola bareng-bareng ketika dia lagi sakit, terus tiba-tiba ada pembusuran gini, kami harus berpecah belah kan, bapak akhirnya sama adek, karena saya kan nggak bisa bawa karena saya pun ngontrak ya kan. Itu yang disayangkan, yang disedihin itu cuma nggak Iya. bisa bareng-bareng lagi bisa sama bareng-bareng. keluarga, berpecah belah. Cuma Kalau yang gusur-gusur sih kita ikhlas, ikhlas, sebenarnya anak cuma orang, kok yang karena lain kita pada dapat ikhlas. kompensasi, Kompensasi. kita Enggak, enggak di gitu. sini. Sampai kemarin pun ya Wak, kita cerita ya Wak ya, Iya. sama orang banyak apa ya, jadi kalau pokoknya kalau cerita apapun pengennya nangis be ya, cuma kan ya udahlah mau Kebangan gimana. kita ngomong Udah terus capek cerita banget. terus Capek. nggak enak, malu. Nangisnya jadi- Makanya gini-gini. Iya. Kan orang ada sebagian bro, ada sebagian mereka kan beda-beda. Ada Iya, yang Mak. nyukurin, Iya. ada yang kasihanin gitu. Saya nggak ada Sampai kita makanya malas. dikatain sampah ya Wak ya, Iya, sampai sampai dikatain keluarga tinggal sampah. di tanah orang digusur, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ada yang bilang begitu, kan nggak enak juga jadinya. Teman-teman, jadi warga-warga di sini sampai apa ya, capek Iya. dan sedih, nggak tahu mau ngapain lagi karena Iya. tempat tinggal satu-satunya mereka udah nggak ada. Mereka juga sebenarnya mengetahui dan sebenarnya ikhlas ya kalau Iya, digusur. ikhlas saya mah. Tapi apa, Ibu? Dari awal pun kita ikhlas, cuma caranya itu loh Iya, Mas. gitu. Harus ada pemberitahuan dulu. Kepastian Dari gitu. pemberitahuannya pertama katanya warung-warung yang cuma di bantaran kali ya Wak Iya, ya. penertiban Nah, bantaran sekali. kali. Atas kali ya, Bu, Di ya? atas kali, tapi tiba-tiba Rumah-rumah. sehari kemudian kami asar didatengin RT RW bahwa besok mau dibeko rumah 5 dan kami meter. suruh berkemas-kemas, itu pun 5 meter. Iya, nah kemudian Nah, berapa hari? Berarti dari jarak ke itu ya, kali ke Cuma bangunan dari ya? dari bibir bibir kali. Bibir kali. 5 meter. Tapi ketika 3 hari kemudian beda lagi bahwa rumah mau dihabis ratakan 15 meter gitu. Maksudnya caranya Harus itu caranya. loh gitu. Maksudnya gimana? Iya, iya. Kan orang-orang cuma kena 5 meter dari bibir kali, kok bisa kita sampai digusur abis ya Waya? Iya, Kalau bilangnya. katanya kita nggak Nggak punya nempel sama sertifikat. sama orang yang nggak punya sertifikat, Iya. katanya gitu. Makanya kan saya lagi ngomong,
tanah pengairan dari zaman dulu. Saya kecilnya di sini, kali-kalinya saya tahu nggak ada tanah pengairan disertifikatin, nggak ada. Tapi sebetulnya tahu ya Mak, karena kan Perda itu setahu saya di bibir kali itu nggak boleh ada bangunan. Tahu ya? Karena kita mah tahu namanya bapak Iya, orang makanya- kerja di makanya sini bingung jaga pintu dibilang ada air. sertifikat. Iya. Sama ini pengairan ada sertifikat. Ada, jadi ada beberapa bangunan di sini ada sertifikatnya. Iya katanya, ada yang bilang begitu. Ada yang ngomong? Iya, ada. Di depan. Di depan memang TBK-nya mandek di situ. Iya. Jadi kalau yang nggak ada sertifikat nggak digusur. Gitu. Yang di sebelah kanan ini. Iya, coba aja jalan nanti ke situ. Oh, yang bangunan. Poncol. Dari jembatan situ. Belum sih, saya baru masuk ke sini sih. Iya, dari jembatan gede tuh. Dari pintu masuk sini. Iya, jembatan Sebelah itu. kiri berarti ya? Iya, Sebelah kanan. sebelah Oh, sebelah kanan. Jembatan tuh ada jembatan gede. Nah, itu. Oh, sebelah kanan situ ya. Makanya nggak dibongkar juga katanya bersertifikat. Nah, coba aja situ. Padahal dah. posisinya sama kayak rumah di sini. Sama persis. Tolong sama pemerintah, maksudnya keadilannya, ya keadilannya. Kita itu sama-sama manusia, sama-sama tinggal di pinggir kali, sama pokoknya minta kebijaksanaannya aja. Tapi saya itu sebetulnya udah minta kebijaksanaan dari Pak Camat. Pak Camat bilang ya udah sampai disurvei ya udah masih bisa jalan. Ada banyak Jadi 5 meter dari bibir kali. Tapi kok kenyataan sampai saya bilang Pak, sekarang Bapak pengen ngabisin cuma 5 meter dari bibir kali. Nanti ketika 3 hari atau 2 hari beda lagi, lalu saya mau ngadu sama siapa sih? Terus kita kan kayak gini, ya cuma pengen berharap ketemu sama KDM itu, cuma pengen bilang, banget Pak, gitu. pengen apa sih? Pengen udah susah dengan Iya, dibilang iya. dengan Iya, iya. kata-kata ya, Paham, kayak paham. pengennya berkeluh kesah. Memang orang banyak bilang ngapain lu mau ketemu KDM kalau nggak minta duit. Ya kan kita kan minta pertolongan Iya, ya. solusi, Yang, solusi. Yang Jalan lain keluarnya aja pada gimana? dapet, Dapet. masa kita enggak gitu loh. Setiap hari itu sampai suami bilang bangkit lah Mi, sehat kamu sehat ya mau sehat. Tapi keingetannya itu loh Mas. Pikiran Setiap hari jadi. kepikiran. Orang tua kan. Orang tua cuma kepikiran orang tua aja. Bapak orang tua gitu nggak pernah minta duit banyak-banyak, cuma lu punya duit 1.000 enggak, lu punya duit gopeng enggak, yang saya tangisin setiap hari itu cuma itu doang. Sampai Bapak setiap datang ke rumah tuh kan saya jadi nangis ya. Bapak keingetan suara lu, Bapak keingetan suara anak lu nangis. Setiap anak-anak saya bangun tidur di absen. Anak lu udah pada bangun? Belum. Anak-anak lu udah bangun, udah tidur belum? Si Anu udah tidur belum gitu Mas? Yang setiap yang saya masih nggak terima itu biasanya setiap hari Bapak, Mak sama saya mungkin orang tua saya mah dikonveksi terus ya, jadinya nggak terlalu ini gitu. Itu setiap Bapak nyampe, Bapak kehilangan suara lu. Biasanya lu teriak-teriak, kan emang anak saya banyak Mas, ada 4 gitu. Jadi keseharian saya ingetnya cuma itu. Makanya saya Kebersamaan keluarga. kebersamaan keluarga sama Bapak KDM itu. Saya mohon dengan sangat mohon, cuma kompensasinya biarlah saya punya perumahan atau rumah satu, biarin saya yang Angsur. Karena kan memang buat proses perumahan itu sulit. Sulit. Mas, Oh, nggak sulit ya? gampang. Baik. Yang setiap hari yang masih belum terima itu cuma Bapak kontrakan aja. Kan saya mau ngomong udah Bapak tinggal di sini, kan saya juga kan numpang di tempat orang ya. Mungkin kalau terlalu banyak orang kan nggak enak. Iya. Yang masih disesepin di hati itu orang tua Mas. Kita nggak bisa mengayomi lagi, nggak bisa. Jadi beliau siapa yang rawat? Ade, Ada. Ade pun kerja. Kerja. Istrinya Jadi kalau kerja. adiknya kerja, istri kerja, Nah, itu beliau Bapak- sendiri. Iya. Ibu, ini kan aku bawa susu nih. Aku mau bagi-bagi susu buat anaknya, boleh? Buat nenek, buat kakek, buat kakek mungkin kalau ada ya. Iya. Aku ambil di motor sebentar. Iya, ya. Nih, aku buat mak dulu nih, sebentar maaf, sebentar ya. Nih, maaf. Ini kita kasih 4 buat mak. Ibu anaknya 4 ya? Iya.
Susu ya, kebetulan banget. Kebetulan banget ya Iya, Allah, buat alhamdulillah. Bapak dari kemarin minta susu, saya belum Iya. Pak punya susu nih. Ntar saya anterin ya. Tadi di rumah. Bapak Itu tadi buat di rumah. Iya, boleh. Ini buat Bapak. Buat Bapak, buat anak. Ya, Saya kasih lagi sedikit ya. Mas, yang udah ngasih perhatian kepada keluarga kami, terima kasih banyak. Bukan karena sekedar susunya ya, kami bahagia karena merasa diperhatiin selama 1 bulan. Banyak yang ke kami cuma pada nanya tentang keadaan kami, tapi sampai saat ini alhamdulillah ada orang baik yang sudah memberi perhatian kepada kami. Dari pagi bapak saya memang yang sedang sakit minta susu. Pak, saya alhamdulillah dapat rezeki susu, nanti saya bawain ke rumah ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Kak. Berapa tahun Bu udah tinggal di sini? Dari bayi tinggal di sini. Kong kita Kak, kong kita itu orang pengairan. Iya. Jadi sering bagi-bagi lahan buat digarap. Misalnya buat PT atau buat usaha-usaha lain juga juga buat. Kurang lebih sekitar 2,5 meter sampai 3 meter lebarnya, dan ke belakang kurang lebih mungkin ada 10 meter ya, 10 meter lah. Nah di ini dari sekarang udah nggak ada. Perabotannya banyak yang diambilin orang. Perabotannya udah banyak diambilin orang karena mungkin pada saat beliau beres-beres Iya. Bergegas cuma biar badan kita sehat. badan aja ya sehat Heeh. dulu. Utamain biar anak-anak juga enggak Iya, iya. ini enggak kena Nggak gitu kena kan. gitu ya. Heeh. Jadi Apa sih? mungkin karena panik atau seperti apa akhirnya, karena pemberitahuannya secara bisa dikatakan mendadak ya Bu? Mendadak. Mendadak Heeh, banget. mendadak. Jadi mungkin beliau tidak sempat untuk beres-beres barang karena barang iya. karena keluarga beliau juga cukup banyak, jadi barang yang harus dibereskan itu otomatis pasti banyak. Jadi ini satu rumah lagi, rumah orang tua dari ibu yang biasanya dirawat sama beliau. Karena beliau, di sini masih ini ya, masih terlihat rapi ya. Iya. Masih banyak perabotan. Masih banyak perabotan ya. Karena memang nggak ada tempat. Oh gitu. Bawa-bawa ya, jadi Iya. adik saya bawanya yang cukup bisa digunakan aja. Ini seperti ini teman-teman. Jadi kondisinya masih terlihat lebih rapi dan terawat karena memang dikunci ya Bu Iya, ya. karena Banyak memang dikunci, banyak barang-barang. barang-barang ya. Kalau saya kan udah nggak diurusin. Dengan sangat keinian hati gitu, Murahan mewakili hati. keluarga, dengan isi curhatan keluarga saya, orang tua saya, kakak-kakak saya yang sampai saat ini masih sangat membutuhkan belayan beliau gitu. Walaupun mereka dianggap tinggal di atas tanah perairan, mereka tidak menuntut banyak, hanya kepastian. Karena informasi yang mereka terima belum jelas. Warga yang terdampak penggusuran ini kini berjuang dalam ketidakpastian. Mereka bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga terpaksa berpisah dengan keluarga, menanggung beban yang sulit diungkapkan. Hingga kini, mereka masih menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Sementara harapan mereka terombang-ambing dalam ketidakjelasan. Haruskah mereka pergi mencari tempat baru, atau ada solusi lain yang bisa diberikan untuk mereka? Saya Dua Sepatu, jangan lupa jalan-jalan.